Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anak kelas 3 yang hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini telah mendampingi kegiatan BDR dari rumah ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jangan lupa kalian harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah supaya dalam lindungannya. Anak-anakku, kalian tetap semangat belajar dari rumah, tetap berkarya dari rumah. Ya anak-anak, Bu Titin juga semangat membimbing kalian. Ya anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini pembelajaran tematik ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik tema 5 tentang cuaca. Subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Ayo simak baik-baik. Nah, ini Anda baca anak-anak ya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Apa anak-anak? Nah, Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ayo anak-anak kita lihat ya, kita baca surat Dayu ya. Ya, surat Komang ya untuk Dayu ya. Ini Dayu mendapat surat dari Komang ya. Kita baca sama-sama. Denpasar 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, anak-anak, ini Dayu mendapatkan surat dari Komang ya. Nah, setelah kalian membaca tadi pasti tahu ya. Nah, untuk merangkum ya isi teks surat yang telah dibaca itu kita buat peta pikiran ya. Peta konsepnya seperti ini peta pikirannya. Ini sudah Bu Titin buatkan juga ya setelah kalian membaca surat dari Komang ya untuk Dayu. Nah, setelah selesai membaca kan kita tahu oh isinya seperti itu. Lalu kita merangkum dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran itu dapat ditulis menggunakan adik Simba. Ya, masih ingat semester 1 Bu Titin juga menjelaskan kata tanya adik Simba. Yaitu A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, mengapa, M-nya, bagaimana. Ingat, kalau membuat peta pikiran dapat ditulis dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Semester 1 yang lalu Bu Titin juga sudah menjelaskan dengan kata tanya adik Simba juga ya. Kalian masih ingat? Pasti. Nah, kita buat ini. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Kita bahas seperti ini surat untuk Dayu ya tadi. Lalu buat pikiran
peta pikirannya dengan menggunakan adik Simba. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Di mana anak-anak tadi? Iya, Bali 2 Agustus 2017. Ya apa tidak? Iya, dari surat tadi. Lalu, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Lalu, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Bagaimana caranya? Iya, dengan mengungsi, mengumpulkan pakaian dan makanan. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa anak-anak tadi? Dalam suratnya, warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Lalu, siapa ya? Jadi, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa anak-anak? Iya, Komang sepupu Dayu. Mudah kan? Nah, kalian sudah mempelajari bagaimana membuat peta pikiran dengan menggunakan adik Simba. Bu Titin sudah jelaskan ya. Ini kalian simak pelan-pelan, pahami ya. Setelah membuat peta pikiran, kita rangkum anak-anak. Peta pikiran itu memudahkan kita untuk merangkum ya apa yang telah kita baca. Nah, rangkumannya seperti ini anak-anak ya. Ini Bu Titin sudah tampilkan. Ya, pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu mengumpulkan pakaian dan makanan. Ini rangkumannya. Jadi setelah kita baca untuk membuat rangkuman itu, kita buat peta pikiran dulu dengan menggunakan kata adik Simba tadi. Setelah itu kita buat rangkuman seperti ini. Nah, lalu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam, anak-anak? Bagaimana anak-anak? Bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Seperti kondisi sekarang ini ya anak-anak. Nah, cara membantu teman yang terkena bencana alam itu antara lain, 1. Bisa menyumbang makanan atau pakaian yang layak. 2. Memberi motivasi agar teman tidak putus asa. 3. Menghibur teman yang terkena bencana. Yang keempat, ya, mengumpulkan sumbangan masyarakat sekitar. Yang kelima, ikut mendoakan anak-anak. Itu cara membantu teman yang terkena bencana alam itu bisa beberapa cara ini anak-anak. Nah, coba amati gambar di bawah ini anak-anak. Nah, kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Nah, ini ada gambar apa? Jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, ya, jus buah, es pisang hijau, cendol, topi, baju, ya, kaos, topi pantai, bakso, sop ayam, kipas angin, kipas bambu. Dari gambar ini tuh bisa dikelompokkan berdasarkan keadaan cuaca ya. Contohnya seperti ini. Ya. Dari benda-benda makanan, minuman sesuai cuaca tersebut ada kelengkapan cuaca panas dan kelengkapan cuaca hujan kalau di tabel. Ya, kalau kelengkapan cuaca panas contohnya kipas bambu, kipas angin, kelengkapan cuaca hujan payung, makanannya bisa bakso, sop ya, sop hangat itu, lalu wedangnya wedang ronde. Tadi bisa dikelompokkan. Ini anak-anak pasti bisa mudah ya. Nah, Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya ya anak-anak. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Nah, bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, minggu kemarin kalian sudah bisa membedakan mana pembilang, mana penyebut, lebih besar, lebih kecil ya, sama dengan. Nah, ini ada
Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebutnya sama di bawah ini. Nah, yang pertama tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Coba. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Jadi seperti ini, Nana. Nah, tadi ya, Dayu makannya berapa? 1 ya, 1 potong. Nah, 4-nya penyebutnya ini dari kue bolu yang dipotong menjadi 4 bagian oleh ibu tadi. Jadi, Dayu 1 potongnya itu, 1 potong kue itu, bagiannya 1/4. Ini dimakan Dayu. Lalu ayah juga makan 1 potong kue. Nah, ini Dayu juga sudah makan, ayah juga makan. Ayah juga makan 1/4. Karena apa? Ayah 4-nya ini kue bolu yang dipotong ibu menjadi 4 bagian. Ini ya, Nana. Jadi 1/4 ini yang dimakan Dayu ditambah 1/4 yang dimakan ayah sama dengan, ingat anak-anakku, kalau penyebutnya sama, ya tinggal menjumlahkan pembilangnya ini. Yang dijumlahkan pembilangnya ya. Jadi penyebutnya tetap ya. Jadi yang dijumlahkan 1 ditambah 1-1-nya. Ini 1-nya punyanya Dayu, 1 dan 1-nya punyanya ayah. Per penyebutnya tetap. Ingat, kalau sudah penyebutnya sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Jadi tulisnya 1 ditambah 1/4. Ayo kita jumlahkan. 1 ditambah 1 berapa? Iya, 2 per penyebutnya 4. Nah, jadi kue yang telah dimakan Dayu dan ayah itu berapa? 2/4. Ingat, 4 penyebut ini dari kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Udah kan anak-anak? Nah, ini tuliskan hasil penjumlahan pecahan penyebut sama berikut. Ini 2 saja ya anak-anak. Kalian mengerjakan ini 2 saja ya. Karena untuk tugasnya hari ini agak banyak sedikit ya anak-anak. Ini Bu Titin kasih untuk mengerjakan 2 saja. Yang penting merata kalian paham, oke? Lalu Dayu ya. Dayu dan kawan-kawan ya ini akan membuat kegiatan penggalangan dana. Juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster berhiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Ayo. Nah, anak-anak, kalian ketahui bahwa karya dekoratif itu untuk memberitahukan ya, ini suatu informasi kepada orang banyak. Kita dapat membuat poster. Poster dapat berisi tulisan atau disertai gambar. Poster dipasang di tempat ramai agar banyak mendapat perhatian. Salah satu hal yang dapat dibuatkan poster adalah tadi untuk penggalangan dana itu adalah membantu Umang tadi penggalangan bantuan korban bencana. Nah, poster akan dibuat menjadi karya dekoratif dengan hiasan motif dan aneka garis. Untuk membuat garis yang beragam mulai dari garis lurus, garis lengkung, garis berigi, atau garis lainnya. Seperti ini Bu Titin jelaskan. Ini contohnya garis horizontal. Kalau ini contohnya garis vertikal. Kalau seperti ini contohnya garis miring. Ya. Kalau ini namanya garis lengkung ya. Kalau seperti ini namanya garis spiral. Kalau seperti ini namanya garis bergelombang ya. Kalau garis seperti ini namanya garis zigzag ya. Nah, kalau seperti ini apa? Garis putus-putus. Nah, anak-anak, ini kalian ya membuat poster ya. Nah, alat yang dibutuhkan apa saja? Kertas berukuran A3 ya.
lalu penggaris, pensil, spidol, atau krayon. Nah, langkah-langkahnya membuat posternya, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Ini garis tepinya 5 cm ya, garis tepinya ini 5 cm. Ya, ini jaraknya ini. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster ini seperti ini. Ada garis lengkung, garis lurus, garis berigi ya, spiral seperti ini. Buatlah ya. Setelah pada garis-garis tepi poster, padukan pula dengan bentuk bidang datar. Ini dipadukan ya. Lalu berilah warna untuk pola garismu, diberi warna ini supaya menarik ya. Nah, setelah hiasan tepi terlihat indah, tepinya ini sudah selesai. Bagian tengah kamu dapat tulis kalimat. Contohnya berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Boleh seperti ini, boleh menggunakan kata-kata yang lain. Tetapi ingat tentang penggalangan dana ya anak-anak tentang ini. Nah, setelah selesai hiasan tepi lalu sudah dibuat bagian tengahnya dengan kalimat seperti ini diwarnai. Nah, lalu ada tulisannya, ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan ya. Nah, untuk saudaraku bila untuk pengungsi Gunung Agung ini itu perlu butuh bantuan. Mari kita kumpulkan, sisihkan misalkan dana untuk membantu saudara kita, seperti itu bisa. Nah, anak-anak ini kalian buat ya anak-anak. Nah, jadi tugasnya hari ini untuk tematiknya kalian yang pertama tadi kalian mengelompokkan kelengkapan cuaca panas ya. Ada apalagi kipas bambu, ada apalagi kaos, ada apalagi tadi ada kalau panas es pisang hijau, kalau kelengkapan cuaca hujan payung ya, bakso makanannya dan lain sebagainya ya. Ini yang pertama, kalian kelompokkan benda, makanan, minuman sesuai cuaca. Lalu yang kedua, ini penjumlahannya 2 saja ya anak-anak untuk kalian supaya memahami tentang penjumlahan berpecahan berpenyebut sama. Lalu membuat poster yang ini tadi sudah Bu Titin jelaskan ya anak-anak. Kalian posternya tadi langkah-langkahnya ya anak-anakku. Bisa kalian buat bersama saudara, orang tua posternya. Boleh ini kalau sudah posternya sudah jadi, boleh ini digapit ya, digapit di plisir itu. Lalu diberi benang juga lebih bagus ya, bisa ditempelkan, dipajang ya di dalam kelas ya anak-anak. Kalau sudah selesai ini posternya, kalian bisa membawa posternya sambil difoto. Ini Bu hasil karya saya dengan memakai seragam sekolah. Ya anak-anak, untuk pembelajaran tematik hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin ya melalui grup WA atau langsung ke Japrinya Bu Titin. Ya anak-anak, semoga pembelajaran ini kalian dapat memahaminya. Jika kurang paham silahkan bertanya. Tetap semangat ya anak-anak untuk berkarya dan belajar ya anak-anak. Untuk Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.